3 pekan pasca banjir bandang, sejumlah wilayah di Aceh masih terjebak dalam keterbatasan, tanpa listrik dan bantuan yang belum sepenuhnya sampai. Di tengah gelap dan terisolasi, warga terpaksa bertahan dengan cara seadanya. Sudah 3 pekan, warga di Aceh Tamiang hidup dalam gelap gulita. Sejak banjir bandang menerjang, pasokan listrik belum juga kembali masuk wilayah ini. Malam tak lagi diterangi lampu. Mereka terpaksa memanfaatkan penerangan seadanya untuk bertahan dari panjangnya malam. Lilin, lampu minyak, dan sisa-sisa kayu dan sampah yang dibakar menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di tengah keterbatasan, warga hanya ingin bisa tidur dengan tenang. Selain listrik, bantuan selimut dan obat-obatan sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka dari dinginnya malam. Ya, kami berusaha Pak, kami kalau bisa mencari lilin. Semenjak banjir itu kami tidak ada penerangan sama sekali pun Pak. Ini setelah surut banjir kami ya gerilya lah Pak sampai ke Besitang mencari sebatang lilin Pak. Itu izin Pak. Selain lilin, apakah ada alat penerangan lain Bapak yang digunakan? Nggak ada Pak, izin Pak. Senter paling senter itulah Pak, senter apa kan nggak mungkin bertahan lama Pak. Api unggun yang bekas-bekas baju bekas, kayu-kayu rumah yang hanyut tuh kami ambil untuk kami bakar untuk penerangan kami Pak. Di Aceh Tamiang, Desa Lubuk Sidup menjadi salah satu wilayah yang masih sulit dijangkau. Akses ke desa ini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau sepeda motor. Akibatnya bantuan untuk warga belum tersalurkan secara merata. Air bersih pun belum bisa dinikmati. 3 pekan yang penuh perjuangan, kehilangan rumah, kehilangan sanak saudara, dan kini warga juga harus berjuang untuk keluar dari daerah yang terisolasi. Di Desa Remukut, Kabupaten Gayo Lues, warga harus menempuh perjalanan sejauh 5 km dengan berjalan kaki berjam-jam hanya untuk mencari bahan makanan. Bantuan yang datang belum mencukupi, sementara infrastruktur masih rusak dan belum pulih. Itu ngambil sembako buat pangan, makanan kan nggak ada sayur, lauk nggak ada, cuma nasi yang ada, minyak, gula nggak ada. Itu perjalanan sangat melelahkan. Berapa lama Bu tadi sudah? 2 jam dari Belang ke sini. Dari Belang Ibu berjalan kaki? Iya. Enggak ada berjalan kaki dari sini, dari Ketukan, tapi dari Belang ke Ketukan naik kereta. Bantuannya masih kurang atau seperti apa Bu? Enggak, kan masyarakat banyak, bantuannya sedikit datangnya, orang berebut, cuman mungkin dapat berasnya 2 kali, iyalah yang 2 mangkok tuh. Cukup buat 1 hari, 2 hari atau seminggu lah. Sementara itu, pasokan bahan bakar minyak ke wilayah tengah Aceh belum bisa dilakukan karena akses jalan darat masih terputus. BBM eceran terpaksa dijual dengan harga tinggi mencapai Rp35.000 per liter. Mahalnya harga BBM bukan tanpa alasan. Pedagang harus memanggul jerigen minyak melewati jalur ekstrim, naik turun bukit menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah. Salah satu pedagang berharap pemerintah segera membuka akses jalan agar aktivitas perekonomian warga bisa kembali berjalan. Namun pemerintah mengakui pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera tidak bisa dilakukan dengan cepat karena kondisi alam yang belum stabil. Pemulihan wilayah terdampak bencana diperkirakan memakan waktu hingga 3 bulan. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Tapi Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.